ini kan dari asosiasi yang sudah terakreditasi. Setiap asosiasi ini apakah cuma boleh mengajukan satu calon atau terserah berapa aja? Nanti yang boleh terpilih itu hanya satu dari asosiasi, mewakili asosiasi tertentu itu hanya satu gitu. Jadi mereka boleh mengirimkan representatifnya, tapi nanti yang akan dipilih itu pasti hanya satu. Setiap asosiasi cuma bisa ada Iya, satu, iya gitu. calon Anggotanya, betul. Nah, kira-kira nih Bu, apa aja harapan dari Ibu Dewi terhadap LPJK di sektor konstruksi Indonesia? LPJK ini tentunya menjadi salah satu tulang punggung dari pemerintah yang ikut mendukung pembinaan jasa konstruksi. Sudah banyak sebetulnya kinerja yang dilakukan oleh LPJK saat ini. Salah satu yang saya kira merupakan hasil kinerja dari LPJK yang saat ini ada, melakukan sertifikasi badan usaha, sertifikasi tenaga ahli ini secara elektronik. Itu saya kira itu merupakan satu kinerja yang sangat baik ya dari LPJK yang sekarang, karena betul-betul bisa lebih membuat penerbitan sertifikat kita dilakukan secara lebih profesional dan transparan. Ke depan tentunya masih banyak tugas menanti untuk LPJK yang baru. Saya kira tantangannya masih sangat banyak sekali. Bagaimana kita membenahi proses sertifikasi, bagaimana kita membentuk LSP, LSBU. Tentunya yang sangat diharapkan adalah sertifikat yang diterbitkan itu dapat betul-betul merepresentasikan kompetensi dari badan usaha dan dari tenaga ahlinya. Itu yang menjadi tantangan terbesar. Kemudian tugas LPJK ke depan yang tentunya yang tidak kalah penting adalah melakukan penetapan dari penilai ahli. Penilai ahli ini kenapa menjadi sangat penting? Karena penilai ahli ini adalah seorang ahli yang ditunjuk yang tugasnya ini adalah memberikan rekomendasi apabila terjadi kegagalan bangunan. Nah, tentunya kalau terjadi kecelakaan konstruksi, kegagalan bangunan, nah ini para penilai ahli inilah yang bekerja ya di bawah Komite Keselamatan Konstruksi, dan penilai ahli inilah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi terhadap penyebab dari satu kejadian kegagalan bangunan atau kegagalan konstruksi gitu. Jadi masih banyak sekali PR-nya LPJK ini, bagaimana juga membuat anggotanya menjadi lebih profesional gitu ya. Bahkan harapannya LPJK ini nanti bisa melakukan pembinaan terhadap seluruh asosiasi, dan juga asosiasi kemudian melakukan pembinaan terhadap anggota-anggotanya. Harapannya tidak hanya bisa berkiprah di Indonesia, jadi badan usaha kita bisa lebih banyak menunjukkan kinerjanya ke dunia internasional. Terkait pembinaan tadi, untuk saat ini apakah ada dari Kementerian PUPR melakukan pembinaan terhadap asosiasi-asosiasi? Oh ya pasti. Jadi melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, salah satu tugas kita juga adalah melakukan pembinaan terhadap asosiasi-asosiasi tersebut gitu ya. Ya contohnya melalui proses akreditasi ini, sebetulnya ini merupakan bagian dari proses pembinaan kita kepada asosiasi, bagaimana mendorong para asosiasi ini bisa bekerja lebih profesional lagi. Untuk yang tadi sertifikasi ya, kalau menurut Ibu sendiri sekarang tuh sertifikasi jasa konstruksi ini kayak gimana sih Bu? Apakah sudah representatif atau masih perlu ditingkatkan? Tadi saya sudah sampaikan kinerja LPJK yang sekarang ini sudah berhasil membuat satu mekanisme sertifikasi secara elektronik. Saya kira itu sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan sertifikat-sertifikat sebelumnya yang dilakukan secara manual. Di antaranya adalah sekarang ini kita dalam hal kualitas dari data yang ada di dalam sertifikat itu juga sudah lebih baik, sudah lebih reliable. Kemudian yang kedua, sertifikat ini sudah dapat diakses dengan lebih mudah karena sudah ada barcode-nya. Kalau dulu Pokja mungkin untuk melakukan verifikasi terhadap sertifikat harus dilakukan secara manual, kontak ke LPJK. Sekarang tinggal dengan QR barcode saja mereka sudah tahu apakah satu sertifikat itu palsu atau tidak. Kemudian dulu itu satu sertifikat itu bisa ada beberapa nama, Mbak. Jadi satu nomor sertifikat bisa ada beberapa nama. Nah, sekarang ini kita sudah bisa menertibkan karena sudah menggunakan barcode, jadi sudah tidak mungkin lagi ada dua nama dalam satu sertifikat.
Jadi sudah lebih baiklah tata kelolanya saya kira, dan tentunya ini juga harapannya bisa secara cepat mengubah persepsi dari seluruh masyarakat bahwa selama ini sertifikat kita ini hanya diperlukan hanya untuk memenuhi proses tender saja. Tapi saya kira sekarang ini sertifikat yang diterbitkan ini sudah dapat merepresentasikan kompetensi dari badan usaha dan tenaga ahli yang memiliki sertifikat tersebut. Harapannya ini bisa, sekarang ini memang masih belum 100% dari sertifikat baik itu badan usaha dan tenaga ahli yang sudah konversi ke dalam sertifikat oleh elektronik. Tapi ini saya kira melalui upaya dari sisa waktu masa tugas LPJK yang sekarang ini yang nanti akan berakhir di bulan Desember, saya kira ini melalui upaya mereka yang sangat kuat. Dan satu lagi nanti yang sedang menjadi target kita, salah satu program andalan dari LPJK yang baru nanti adalah Big Data dan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Jadi nanti semua data-data yang terkait dengan jasa konstruksi akan terhimpun dalam satu sistem informasi, dan ini juga nanti akan menjadi satu portal data yang bisa link. Kita sudah kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk dengan Dukcapil ya, dengan untuk NIK-nya. Jadi nanti key ID-nya menggunakan NIK sehingga tidak akan ada lagi pemalsuan dari sertifikat. Dan kemudian kita juga sekarang ini sedang menjajaki kerjasama dengan pajak. Jadi nanti untuk sertifikat itu sudah langsung terlink dengan pajak. Jadi nanti tidak perlu lagi kalau kita melakukan tender atau seleksi kita mendapatkan satu sertifikat badan usaha atau sertifikat tenaga ahli, kemudian kita harus mengecek satu persatu. Kita sudah terverifikasi untuk NIK-nya dan terverifikasi untuk pajaknya juga. Dan tentunya nanti ini menyusul akan terverifikasi dan validasi juga untuk pengalamannya. Gitu. Nanti akan terhimpun dalam satu sistem informasi yang terintegrasi. Oke Bu Dewi, makasih banyak diskusi. Sama-sama Mbak. Dan benar-benar menambah wawasan saya secara pribadi dan semoga juga menambah wawasan teman-teman nonton hari ini. Oke, ya Mbak. Terima kasih. Ya, Bu. Sama-sama. Nah demikianlah bincang-bincang saya bersama Bu Dewi mengenai bagaimana Kementerian PUPR meningkatkan kualitas dan profesionalitas para pelaku jasa konstruksi di Indonesia. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk saksikan tayangan lain PUPR TV di channel YouTube Kementerian PUPR. Saya Messi Sabrina, sampai jumpa.